Ada dua hal yang kita coba untuk pelajari. Bagian pertama sudah kita bahas, ya, mengenali karakteristik nafsu dan cara menyucikannya. Kemudian yang sekarang yang kedua, kita akan belajar tentang ragam-ragam setan yang walaupun seseorang barangkali sudah merasa baik, tapi tidak bisa dia menghindar dari godaan-godaan setan yang bisa menjerumuskan dalam keburukan. Yang jadi persoalan, banyak orang menjadikan setan sebagai musuh tapi tidak kenal siapa setan, tidak tahu bagaimana cara dia menggoda, sehingga dia tidak siap ketika berhadapan dengan setan dan baru sadar ketika terjerumus dalam maksiat. Untuk itulah kemudian kita sudah bahas di pertemuan lalu tentang asal muasal sampai menjadi setan, dari mulai jadi jin kemudian jadi iblis sampai menjadi setan kita sudah selesaikan. Hari ini kita akan mulai bahas tentang jenis-jenis setan dan tugas-tugasnya. Saya sudah buatkan silabusnya, tapi barangkali masih ada di file kami, belum kita print out. Nanti insya Allah kalau sudah di print out bisa dikirimkan via email nanti untuk dibagikan, sehingga ibu dan bapak dan ikhwan akhwat sekalian ketika akan belajar sudah punya pegangan, ya. Jadi ada silabus yang jelas, kajian kita bisa lebih fokus sehingga tidak terlampau meluas. Termasuk nanti saya tunjukkan beberapa referensi kitabnya, ya, beberapa dalil-dalilnya, dan nanti saya juga bawakan kitabnya saat kita kajian berikutnya insya Allah. Ya, sepakat sampai sini, ya? Time. Kita mulai dengan jenis setan yang pertama. Nanti ada 9 jenis setan, ya, yang kita coba pelajari insya Allah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setan yang pertama hari ini kita akan pelajari namanya walhan. Ya, walhan. Terdengar suara saya? Terdengar insya Allah? Kalau tidak terdengar berarti perlu mic gitu, ya. Baik. Jazakallah khair. Syukran. Afwan. Ya, jazakallah khair. Baik, hari ini kita bahas setan yang pertama namanya walhan. Ya, walhan. Baik. Walhan. Nanti mohon izin, ya, kalau kira-kira nanti jenis-jenis setan kita sebutkan ada di antara nama yang Anda kenal mirip-mirip dengan ini, langsung ganti, ya. Jadi kalau temukan nama-nama mirip dengan nama-nama ini, langsung ganti, ya. Ganti, jadi nama-nama yang tidak baik. Baik, kita turunkan dalilnya dulu sebentar. Satu, untuk sebagai adab saya turunkan Quran dulu. Quran surah ke-5 ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Turunan setannya hadis riwayat Muslim dulu. Nomor hadis 243 dari Umar bin Khattab. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari, cara mengatasinya. Nomor hadis 135 dulu. Redaksi yang sama ada di hadis Muslim, sama dengan ini. Nomor hadis 255. Selanjutnya caranya ada di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 159. Redaksi yang sama ada di hadis riwayat Muslim, sama dengan ini. Nomor hadis 266. Kemudian cara mengatasi setannya dimulai dengan hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis 26. Redaksi yang sama ada di Abu Daud, nomor hadis 101. Ada di Al-Hakim, kitabnya Al-Mustadrak, nomor hadis 7000. Sekira ini dulu. Ya. Jelas insyaallah? Belum, ya, belum kita mulai, kita baru tuliskan. Baik, ini walhan, ya, dalil-dalilnya Quran surah ke-5 ayat ke-6, Al-Maidah ayat 6, hadis Muslim nomor hadis 243, ini setannya. Kemudian turunannya di Al-Bukhari nomor hadis 135, di hadis Muslim nomor hadis 255, Al-Bukhari nomor hadis 159, hadis Muslim nomor hadis 266, di At-Tirmidzi nomor hadis 26, redaksi yang sama ada di Abu Daud nomor hadis 101, ada di hadis Al-Mustadrak Al-Hakim Naisaburi nomor hadis ke-7000.
Kalau ingin satu kitab, mungkin di kitabnya ada di Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid yang pertama halaman 214. Ada 18 jilid, warnanya kuning, terjemahan bahasa Indonesia, terbitan pustaka Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada di Syarah Muslim, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, bukan Al-Minhaj yang kecil ya. Yang Syarah Sahih Muslim ada 7 jilid. Cari jilid yang ketiga, halaman 95. Ya, kitab spesifiknya nanti saya tunjukkan supaya lebih dipahami. Walhan, setan penggoda saat wudu. Dikenal dengan setan wudu. Ya, setan wudu, setan yang menggoda saat wudu, ya. Atau disingkat dengan setan wudu. Wudu. Baik. Bismillah. Syaitanul wudu atau setan yang menggoda saat wudu. Ya, nanti kita lihat bagaimana godaannya. Ya. Ada yang dibuat tergesa-gesa sehingga tidak sempurna wudunya. Ada yang dibuat was-was sehingga tidak yakin dengan wudunya. Kira-kira saya batal enggak? Saya masih punya wudu enggak? Ini kerjaannya ini. Ini kerjaannya walhan. Nanti kita lihat. Baik, saya mulai dari hadis riwayat Muslim dulu. Nomor hadis 243 dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menyampaikan, anna rajulan kana yatawadda. Seorang lelaki adalah beliau tengah berwudu. Ya, ada seorang lelaki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang sahabat, beliau sedang berwudu. Anna rajulan kana yatawadda fataraka mawdi'a dhufrin min ridli. Maka dalam wudunya ini dia tertinggal tidak membasuh seujung kuku aja di kakinya. Jadi ketika Anda basuh kaki, kan? Kemudian dari kaki kan sampai ke mata kaki misalnya. Nah, ini ada yang ketinggalan seujung kukunya. Bukan di kukunya tapi sebagian dari tempat wudunya. Misal di bagian dampalnya misalkan, atau di bagian dekat mata kakinya, seujung kuku aja kecil. Ya. Tapi yang paling menarik, fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dalam bahasa Arab itu ada nadhara, ada ra'a, ada basara, ada absara, itu beda. Ya, kalau Anda menggunakan nadhara, itu berarti melihat dengan menganalisis, tapi bendanya terlihat di depan secara utuh. Kalau ro'a itu penglihatan umum, mungkin jauh, mungkin dekat. Mungkin ada yang bisa melihat jelas, mungkin ada yang kurang jelas. Makanya dalam ru'yah dari kata ro'a, ketika akan datang Ramadan ada ru'yat kan? Karena ada yang bisa melihat jelas, ada yang melihat tidak jelas kan? Dari ro'a, iyara, ru'yatan. Tapi kalau menggunakan absara itu berarti menunjukkan sesuatu yang sangat tajam terlihat. Orang nggak lihat, ini bisa lihat. Di Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menyampaikan pesan bahwa saking tajamnya penglihatan Nabi itu pada yang secuil kuku pun yang orang lain enggak lihat, oleh Nabi kelihatan. Jelas ya? Baik. Fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda pada orang ini. Lihat kalimatnya, irji' fa ahsin wudu'ak. Irji', kembali lagi, fa ahsin wudu'ak, wudu lagi dengan sempurna. Ya. Maaf, kembali lagi, ulangi, irji, ulangi, fa ahsin wudu'ak, sempurnakan lagi wudu kamu. Yang lebih ekstrim ada lagi yang menimpa pada seorang bernama Khalad Az-Zurayqi. Itu ada di Al-Bukhari, belum saya tuliskan di sini. Nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya namanya, kalau beda nomor nanti karena mungkin beda cetakan, cari babnya babul musifis shalah. Bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjidin Nabawi. Dia masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat langsung di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala dia selesai salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda salat lagi karena Anda belum salat. Bayangkan ya, sudah wudu, sholat di samping Nabi, di masjid Nabi, kata Nabi, tolong ulangi sholatnya, Anda belum sholat.
Ya, fa'ada salatahu thalatha marrat, maka dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi tetap mengulang kalimat yang sama. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Nah, ini yang mau saya terangkan. Ketika Nabi mengatakan, orang ini mengatakan tolong ajarkan saya, Nabi mengatakan, lihat jawabannya. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah, kalau kamu ingin salatnya sempurna, asbighul wudu." Mulai dengan menyempurnakan wudunya. Baru kemudian tsumastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Ya, baru kemudian bertakbir sampai selesainya. Kata para ulama, kalau cuma salatnya yang salah, itu pasti akan dicontohkan dari mulai takbir. Begini takbirnya sampai kemudian salam. Tapi karena dari wudunya dia tergesa-gesa, maka dicontohkan oleh Nabi dimulai dari wudunya. Sempurnakan wudunya, begini wudunya. Setelah selesai menghadap ke arah kiblat, setelah selesai mulai bertakbir, mulai kemudian sampai salamnya. Dari situ kita mendengar kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Yang jadi persoalan, kenapa ada orang kemudian sampai wudunya tidak sempurna, sampai ada yang tergesa-gesa, sampai sholatnya diminta diulang, sampai ulama menyimpulkan sekalipun seseorang sholatnya benar tapi wudunya bermasalah, maka mohon maaf, sholatnya dinilai tidak sempurna dan harus diulang kembali, bahkan dianggap batal sholatnya. Itu penyebabnya tiada lain, salah satunya adalah walhan. Ini yang membuat seseorang terburu-buru dalam berwudu, memberikan was-was dan seterusnya. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang kalau sudah dipahami tentang kisah mula ini, sekarang kita kenali dulu bagaimana tugasnya walhan ini, dan lalu kemudian seperti apa kita bisa mengatasi godaan-godaan walhan saat berwudu. Nanti ini kerjaan setan tuh begitu sistematis, Pak. Ibu hati-hati ya. Makanya oleh Quran diistilahkan dengan khutwat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah di pojok. Cek di ujung ayatnya, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Baik. Bismillah. Baik, teman-teman, perhatikan ayatnya. Ya. Wa la tattabi'u. Sebentar ya. Wa la tattabi'u. Kemudian khutuwatis syaitan, ini poinnya. Khutuwatis syaitan. Baik. Perhatikan sini. Ini dari kata ittaba'a yattabi'u, tattabi'u. Kalimat apapun yang dimulai dengan ta sebagai huruf tambahan, ini ya Allah menunjukkan makna perjuangan yang serius, usaha yang sungguh-sungguh, serius, usaha yang serius. Apalagi kalau menggunakan tasydid, ini menunjukkan bahwa hal yang dihadapi itu tidak mudah. Ya, hal yang dihadapi tidak mudah. Padahal kalimat ini asalnya dari kata tabi'ayat ba, orangnya disebut tabi'. Ya, kalau banyakkan disebut tabi'in, sesuatu yang mengikuti. Bisa Allah mengatakan begini, wala tatsbi'u khutuwatis syaitan. Tapi dirubah kalimatnya, bukan dirubah ya, artinya dipindahkan kepada yang lebih tinggi nilainya. Ya. Lihat, firman Allah yang tidak mengatakan wala tatsbi'u, tapi wala tattabi'u. Ta-nya ditambah dengan ta tambahan, harful mudhara'ah, ditambah dengan tasydid. Ini menunjukkan bahwa, mohon izin, kalau ada kalimat menggunakan ta tambahan di depan menggunakan tasydid, satu, tantangan yang dihadapi tidak mudah. Tidak mudah. Yang kedua, butuh usaha serius untuk mengatasinya. Kalau ini diarahkan kemudian kepada kalimat ayat selanjutnya, apa yang harus kita usahakan? Jangan sampai kita ikuti yang tantangannya tidak mudah. Ini khutuwatis syaitan, perangkap-perangkap setan. Jadi ketika setan itu bertugas, kalimatnya oleh Quran digunakan kata khutuwat sini. Jamak dari kata khutbah. Khutbah. Ya. Khutbah itu kalau dalam dunia militer itu rencana yang sudah matang. Ya, strategi yang matang itu khutbah. Bukan cuma plan A, ada plan B sampai plan Z-nya.
Ya, kalau Anda menulis tesis atau disertasi di Timur Tengah itu sebelum jadi disebut dengan khutbatul bahthi, kerangka penulisan. Itu dari mulai awalnya, referensinya sampai A sampai Z-nya mesti ada dulu. Kalau sudah jelas baru diterima, baru Anda boleh nulis. Itu disebut dengan khutbah. Ya. Jamaknya disebut dengan khutwat. Jadi bentuk tunggal saja sudah sedemikian detil, apalagi kalau dijamakkan. Artinya Allah ingin menyampaikan godaan setan itu disusun dengan sangat strategis luar biasa, direncanakan sesuai dengan sifat makhluknya yang akan digoda, plus bukan satu cara, tapi bisa banyak cara. Mungkin Anda pertama tidak terburu-buru, tapi begitu selesai wudhu dibuat was-was, kamu belum wudhu nih, batal tadi itu kan, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Dan jangan kira setelah Anda selesai wudhu, selesai godaannya, setan yang lain siap menunggu nanti. Nanti begitu Anda selesai wudhu, ya mau takbir masih tenang, tapi begitu mulai bertakbir, kata Nabi, ada setan selanjutnya yang akan membisikkan ke telinga Anda, ingat ini, ingat itu. Sampai saat Anda takbir, tiba-tiba Anda bisa mengingat apapun yang tidak ingin Anda ingat. Ya. Dan ujungnya hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu setan yang kedua, nanti kita lihat. Baik. Jadi kita simpulkan dulu sebentar. Pembahasan kita mengenai semua jenis setan, termasuk setan yang pertama, mohon izin, tolong jangan dianggap ringan dia. Karena nanti tidak sedikit pas kita bahas, tiba-tiba kita kerjakan, ternyata kita kena juga gitu kan. Karena itulah kemudian kita pahami ini, dari mana dia masuk, seperti apa kemudian dia menggodanya. Ya, saya pernah di Bekasi ajarkan tentang setan penggoda dalam sholat, ya, namanya khanzab. Jadi begitu ada orang takbir begini, setannya malah ngajarin itu, hati-hati loh ya, ada setan namanya khanzab ini. Dia sedang takbir itu. Baik ya. Bismillah. Baik. Saya teruskan dulu. Dari isyarat hadis-hadis Nabi tadi, para ulama menyimpulkan bahwa yang pertama yang dilakukan setan ini seperti pernah dipraktikkan pada Khalad Az-Zuraiqi dan sahabat yang tadi yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Saya berikan dulu rumus dalam ilmu hadis dan ilmu Quran ya. Kalau Anda mendapati dalam uraian Al-Quran atau hadis satu peristiwa yang tidak disebut siapa orangnya, kapan kejadiannya, khususnya nanti dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Tapi jika disebutkan dalam Quran seseorang tokoh, kejadian tertentu melekat padanya, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu tidak akan pernah menimpa orang lain lagi ya. Seperti Maryam misalnya, anak perempuannya Imran, wa Maryam ibnata Imran, bahkan disebutkan langsung ke bapaknya supaya nanti ke depan tidak ada yang mengaku-ngaku Maryam, kan? Dan bisa menyatakan punya kejadian serupa, bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Jadi itu cuma Maryam, nggak ada yang lain. Tapi hadis ini, ketika Umar mengatakan siapa orangnya, nggak disebutkan siapa tokohnya. Umar hanya mengatakan anna rajulan, bahwa seorang lelaki tergesa-gesa dalam wudunya sampai lupa membasuh sebagian kecil dari kakinya. Ini artinya ini bisa menimpa kepada siapapun di masa yang akan datang. Ada orang yang terburu-buru wudu. Ini poin pertama. Setan ini menggoda agar wudu seseorang tidak sempurna dengan tergesa-gesa dalam berwudu. Maaf, jadi artinya di masa depan sampai sekarang pun Anda akan temukan orang-orang yang tergesa-gesa dalam berwudu sampai tidak sempurna basuhannya. Nah itu kalau Anda mendapati situasi itu, hati-hati, itu pasti walhan ya. Misal kalau sekarang kan enak wudu Pak ya, tapi antum keluar nanti begitu wudu qomat misalnya, Allahu Akbar, itu situasi akan berubah cepat tuh, sudah qomat, antum bisa ketinggalan rakaat kan. Apalagi kalau datangnya misalnya rakaat-rakaat terakhir, datang ke masjid mau rakaat terakhir, antum belum wudu, tambah lagi itu. Nanti kita lihat. Ya. Baik. Bapak Ibu sudah sempurna, alhamdulillah, tenang gitu kan. Tapi kan anak Anda bagaimana? Ya, yang sudah mulai balik. Jangan-jangan Anda bagus, tapi anaknya kurang sempurna. Maka ada cara untuk kita untuk mengajarkan itu. Ya, kita lihat dulu pelan-pelan. Yang kedua, was-was. Jadi memberikan was-was khususnya antara berwudu atau tidak. Berwudu atau tidak. Antum sudah wudu, tiba-tiba mau salat, ya.
Kemudian dia bisikkan, tadi kamu batal loh, begini begitu. Sekarang wudunya batal, ulang lagi. Bahkan tidak sedikit ada orang yang berwudu berulang-ulang karena tidak yakin pada dirinya. Apakah punya wudu atau tidak? Ini walhan. Baik. Kita cukupkan pada dua ini dulu, ya. Lalu kita berikan solusinya. Bismillah. Paham sampai sini dulu? Saya mau coba agak pelan-pelan ya, supaya kita bisa pahami dengan baik ya. Baik, sekarang kita mulai bagaimana mengatasi godaan walhan ini supaya wudhu kita insya Allah bisa lebih baik dan terhindar dari apa yang tadi disebutkan. Kita mulai dari tuntunan Al-Quran dulu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas di mushafnya. Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ada ayatnya? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Baik. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Baik. Tahan sampai sini. Kami berikan ilmu tafsir dulu ya. Jika Bapak Ibu menemukan kalimat dalam Al-Quran dibuka dengan kata iman, sekali lagi, jika Anda menemukan dalam Quran kalimat dibuka dengan kata iman, maka informasi yang akan disampaikan di ayat itu sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan kita. Jadi parameter keimanan kita. Di semakin Anda menunaikan dengan baik, ini menandakan imannya sedang bagus. Tapi kalau Anda malas-malas dalam menunaikannya, ini menunjukkan maka imannya sedang bermasalah. Semua jenis kata iman dalam Quran, apapun turunannya, baik bentuk kata kerja, fi'il, mau fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, ataupun bentuk isim, kata benda, mau isim fa'il, isim maf'ul, itu setiap ayat dibuka dengan kata iman, informasinya mengukur keimanan kita. Saya beri contoh sebentar. Kalimat iman pertama di Quran itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga, posisi paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang menyatakan beriman pada Allah yang gaib, tak nampak dalam pandangan, lalu dia buktikan imannya dengan menyempurnakan salat. Artinya apa? Semakin orang ini semangat menyempurnakan salat, menunaikan dengan baik, maka ini menunjukkan imannya sedang kuat. Tapi kalau antum dalam posisi misalnya sedang malas-malas sholat, sedang gak enak menunaikan sholat misalnya, ini menunjukkan, maaf, kondisi iman sedang lemah. Misal, cara menyempurnakan sholat pertama dalam Quran, bukan dalam caranya dulu, tapi menjaga waktunya dulu. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 238. Antum ingin menyempurnakan sholat, jangan bicara dulu masalah teknisnya, dari mulai takbir sampai dengan salam. Tapi dimulai dengan menjaga waktunya dulu. Taib, waktu subuh jam berapa sekarang? Ini 35, 36, Masya Allah ya. Jamaah Nurul Bahri siang ini berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Taib, kita ambil misalnya jam 4.36 misalnya ya, ambil pertengahan, 4.36. Lihat kalimat Qurannya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawat. Orang yang mau menyempurnakan salat itu bukan cuma dia peduli pada prakteknya, tapi dia akan jaga waktu salat. Dia ketahui. Baik, subuh jam 4:36 misalnya, lalu Anda hafal waktunya, Anda siapkan dari jam 4. Anda bangun jam 4, ya kan? Anda siap-siap dulu, mandi dulu, berwudu dengan sempurna, bahkan ada yang tahajud dulu, ada yang istighfar dulu. Ini menandakan imannya sedang di atas, sedang naik. Tapi kalau Anda dipanggil jam 4.36, Allahu Akbar, Anda siap-siap saat itu. Jam 4.36, itu imannya standar. Naik tidak, turun juga tidak. Iman pas-pasan itu. Ya. Sama dengan antum, ikhwan punya pekerjaan misalnya jam 8 ya. Anda datang ke kantor jam 8, pas kan? Standar ya. Nah ini imannya di tengah-tengah dia. Ya. Taib yang jadi masalah dipanggil 4.36, dia baru datang jam 6.34 misalnya, ya. Dan dia belum sadar tentang sholat. Nah ini menunjukkan imannya bermasalah, sedang turun dia. Nah sekarang rumus yang sama kita akan terapkan dalam pembahasan wudhu di sini. Ya ayat wudhu dibuka dengan kalimat iman.
Ini menunjukkan bahwa semakin sempurna orang menunaikan wudhu, ini menunjukkan imannya sedang baik. Tapi kalau ada seseorang misalnya berwudhu dengan tidak sempurna, ada yang buru-buru tadi, ada yang tidak tenang dalam wudhunya, ini menunjukkan imannya sedang dalam keadaan bermasalah. Ya, maksud saya, gak usah tunjuk orang lain, pulang ke rumah, lihat diri Anda dan keluarga Anda. Kalau ada anak Anda yang sudah balik, wudhunya berantakan, hanya asal basah, maka dia punya persoalan keimanan. Kalau punya persoalan keilmuan, sederhana Pak, dosen sekarang banyak, guru-guru banyak, ya pelajaran banyak. Tapi kalau punya persoalan iman, Anda tidak perhatian, mau sampai kapan seperti itu? Itu nggak mudah. Ya, menemukan guru sekarang banyak. Ya, maaf ya, misalnya yang sipil di ITB banyak alumninya, yang dokter di UI banyak, yang pertanian di IPB banyak. Tapi kalau Anda kehilangan ulama, Anda mau cari di mana? Ya, jadi tidak mudah menemukan itu. Saya selalu agak-agak tegas saya di sini. Kalau bisa mengajarkan anak-anak dengan benar, saya mohon jangan ajarkan yang salah. Termasuk mencari sekolah, tolong cari sekolah yang benar. Kenali bagaimana sekolahnya, siapa kepala sekolahnya, siapa gurunya, bagaimana security-nya, bagaimana adabnya, akhlaknya. Ya, anak-anak tuh kasihan kalau dia mendapatkan yang salah, tidak mudah kemudian diluruskan di masa depan. Ya, tidak mudah itu. Ya, saya pernah menangis dengan istri kami saat mohon izin ya, ada 30 anak ya dibanggakan orang tuanya, kita pengen dengar. Ini ada ahli Quran ya kan, ahli Al-Quran, Masya Allah kita datang, kita dengarkan. Itu Masya Allah, luar biasa, ingatannya bagus, bacaannya juga, hafalannya luar biasa. Cuman sayang, yang dibaca salah, yang panjang jadi pendek, ada yang tertukar huruf dan sebagainya. Ini anak kasihan ini ya, kalau Anda bisa mengajarkan yang benar, kenapa ngajarin yang salah? Kalau cuma menghafal Quran mungkin bisa 3 bulan, tapi kalau menghafalnya salah, tahsinnya bisa 3 tahun. Zaman dulu nggak ada tahsin. Zaman dulu adanya tajwid. Ya, membaca dengan baik dan benar. Tahsin itu kan memperbaiki, karena ada yang salah maka harus diperbaiki. Jadi kalau bisa mengajarkan yang benar, kenapa mengajarkan yang salah? Nah, karena itu kita kembalikan, nanti cek ya. Kalau ada seseorang tidak sempurna wudunya, selain dia punya persoalan ilmu, dia punya persoalan iman di situ. Jelas di sini? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza qumtum ilas shalah, perhatikan cara menerjemahkannya. Jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna. Qumtum itu bukan sekedar menunaikan. Dari kata aqama yuqimu. Aqama itu artinya menunaikan sesuatu dengan sempurna. Misal, dalam bahasa Arab, berdiri tegak sempurna itu disebut dengan qiyam. Nanti kita ambil beberapa contoh. Ya. Berdiri tegak sempurna disebut dengan qiyam. Abu Daud nomor hadis 666. Ya, kata Nabi, aqimus sufuf. Sebelum Anda tunaikan salat, berdirilah dengan tegak sempurna. Ukurannya apa? Kaki terbuka, ya, lebarnya selebar dengan bahu, jadi tidak terlampau lebar begini, tidak terlalu juga rapat begini. Ya, bahkan posisi ini dalam hal latihan menembak pun itu kaki mesti begini. Ya, saya pernah melihat itu ya, ada seorang pembina di Perbakin mengajarkan cara menembak, posisi kakinya sejajar dengan bahu begini. Itu Masya Allah dalam urusan dunia saja dianggap sempurna itu begini. Nabi mengajarkan dari dulu. Dari sikap sempurna, yang pramuka, yang macam-macam itu kaki sejajar dengan bahu begini. Ya, badannya tegak. Jelas di sini? Baik, ini yang disebut dengan qiyam. Qiyam, posisi sempurna. Kalau kemudian itu disandingkan dengan kalimat ibadah, maka kalimat yang berubah menjadi menunaikan ibadah dengan sempurna sesuai ukuran syariat. Misal, posisi berdiri dalam sholat tadi, teruskan hadisnya. Ya, kata Nabi, aqimus sufuf, tegak berdiri, pelan-pelan. Kemudian kalimatnya berbentuk jamak. Ya, jamak, tegak, lurus, jajar dengan saf, menggunakan kata sufuf. Bagaimana lurusnya? Lihat kalimatnya, wahadhu bainal manakib wal aqdam. Dipandang lurus kata Nabi, kaki itu jika bahunya sejajar. Dan mustahil bahu bisa sejajar kecuali kaki bagian belakang yang diluruskan. Tumitnya, bukan kaki bagian depan. Ya, saya mohon contoh cepat aja, 2 orang misalnya dari teman-teman. Bisa nggak dari akhwannya 1-2 orang? Time. Antum berdiri di sini aja. Sekarang luruskan kaki bagian depannya, jarinya. Kaki depan, ya, sesuai dengan garis. Perhatikan sini. Ah, ini berdiri tegak ya. Tegak gak? Lurus? Tayyib. Kalau tegak mungkin iya, tapi lurus tidak. Karena ukuran lurusnya dari Nabi itu bukan kaki, tapi sejajar bahunya. Ini sejajar. Dan mustahil bahu ini bisa sejajar kecuali tumitnya yang diluruskan dengan garis. Bukan kaki bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Kalau saya ambil misalnya, misal saja bisa di sini luruskan.
naik terus ke depan, terus maju aja, maju. Ya, saya luruskan kaki bagian belakang ya, mohon izin, maju ke depan, terus mundur sedikit, maju sedikit, dah, maju sedikit gini, tahan, sebentar, gak usah nengok, sedang sholat, baik, misal, tahan, sekarang tegak berdirinya, lebih lurus dari yang tadi, apalagi kalau benar-benar diluruskan sejajar dengan garisnya, itu pasti lebih lurus. Nah ini baru berdiri gitu kan, belum kakinya, sekarang rapat tidak? Baik, apa ukuran rapatnya? Ya, wala tadharu furjatin lisyaitan. Nanti ini materi yang selanjutnya. Jangan berikan celah bagi setan untuk masuk. Jadi ada setan itu masuk ke celah-celah orang yang tidak rapat dalam menyusun safnya. Nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, jika ada kalimat dalam bahasa Arab menggunakan kata qama, aqama, itu artinya sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna, bukan asal-asalan. Sekarang kalimat wudu dan salat di Quran diawali dengan kata aqama, ini menunjukkan bahwa kita berwudu mesti ditunaikan dengan sempurna. Jelas di sini? Silakan. Jazakallahu khair. Baik. Tapi kalimat ini pun kalau dipahami dari unsur bahasa, kalimat ini pun memberikan kesan bahwa pada rumus yang ketiga, kalau ada kalimat di Quran menunjukkan tunaikan dengan sempurna, ini memberikan kesan bahwa ada orang-orang yang sering menunaikannya dengan tidak sempurna. Awas, hati-hati ya, antum temukan kalimat ibadah di Quran dengan kata sempurnakan. Ini artinya ada orang-orang yang mengerjakan ibadah itu tapi tidak sempurna mengerjakannya. Contoh lain, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196, posisi paling kiri di sebelah bawah di pojok. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196 tentang haji dan umrah. Baik. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada ayatnya? Baik. Silakan cek. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Kenapa ayat haji dan umrah dimulai dengan kalimat sempurnakan? Ini ingin memberikan kesan pada kata para ulama. Ada orang-orang yang menunaikan haji dan umrah, tapi cenderung tidak sempurna haji dan umrahnya. Bahkan ini menarik ya, kalimatnya menggunakan kata tamam. Ya, tamam itu kesempurnaan yang terus diulang. Ya, yang terus diulang. Jadi ada orang-orang yang haji, umrah, tapi nggak sempurna. Kemarin umrah nggak sempurna, sekarang umrah nggak sempurna. Ya, ada lagi yang datang berikutnya nggak sempurna lagi. Coba cek ya, ini sering kejadian. Saya terakhir aja kembali dari Saudi beberapa waktu yang lalu. Itu Masya Allah, sa'i aja masih ada yang lebih soleh daripada Nabi. 14 kali sa'inya. Ya, Nabi 7 kali kan, dari Safa ke Marwah dihitung 1, dia setengah. Ya, jadi Safa ke Marwah setengah, Marwah ke Safa 1 gitu kan. Dan Masya Allah, sudah itu terlampau lelah. Rupanya saya itu butuh perjuangan ya dalam mengamalkan Islam. Bukan butuh perjuangan, antum yang salah mengerjakannya gitu. Baik. Jadi ada beberapa persoalan yang kita harus tangkap dengan serius. Kita kembalikan ke wudu. Ya. Idza qumtum ila shalah, maka jika Anda ingin menyempurnakan salatnya ingin sempurna, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudu, basuh wajah. Nah, sekarang tolong fokus ya. Saya mulai dengan gambaran Quran dulu, baru kita berikan solusi, baru kita turunkan pada hadis. Jadi yang pertama, saya ulang, yang pertama ada keterkaitan antara salat dengan wudu. Ketika kalimatnya disambungkan di sini, ada keterkaitan antara salat dengan wudu. Artinya apa? Orang yang wudunya tidak sempurna pasti akan berdampak pada ketidaksempurnaan salat. Ini poinnya. Makanya ketika Quran mengatakan kalau Anda ingin sempurnakan salat, mulai dengan sempurnakan wudu. Ini artinya wudu seseorang tidak sempurna, pasti salatnya akan berantakan. Anda lihat salat anak Anda misalnya, terlampau cepat-cepat, buru-buru, asal basah, salatnya pun pasti akan kilat. Gak percaya silakan. Nah, sholat dia wudu sudah basah aja, sholat belum 2 menit sudah selesai. Silakan cek, itu akan selalu berdampak. Ya. Makanya Nabi menyampaikan dalam riwayat Al-Bukhari nomor hadis 135, di hadis Muslim redaksi yang sama nomor hadis 255. Lihat kalimatnya teman-teman sekalian, 225, maaf, nomor hadis 225. Lihat kalimatnya, kata Nabi, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Tidak akan pernah diterima salat seseorang yang masih punya hadas sebelum wudu dengan sempurna. Jadi kalau wudunya nggak sempurna, maka salatnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, bagaimana cara menyempurnakan wudu ini? Yang diantara sebab ketidaksempurnaannya ada peran setan walhan di sini. Seperti apa cara kita berwudu? Ini yang akan coba kita mulai.
Pertama, kita mulai dengan mengatasi was-was dulu. Ya, mengatasi was-was. Turunkan hadisnya. Tadi sudah saya tuliskan, At-Tirmidzi nomor hadis 26, di Abu Daud nomor hadis 101, dan di Al-Hakim Mustadrak An-Naisaburi nomor hadis 7000. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda, la salat liman la wudu'a lah. Tidak ada salat atau tidak bernilai salat seseorang, tidak bernilai salat seseorang, maksudnya tidak dianggap salatnya, bagi yang tidak berwudu sebelumnya. Tidak ada salat bagi yang tidak berwudu. Tidak dinilai salat seseorang ketika dia tidak punya wudu. Wala wudu'a, dan tidak dinilai wudu seseorang, tidak ada faedahnya wudunya, liman lam yadhkurismallahi ta'ala, bagi orang yang tidak memulai dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Cara wudu yang pertama, menepis was-was yang datang dari setan berdasar hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis ke-26, di Abu Daud nomor hadis 101, di Al-Mustadrak nomor hadis 7000. Pertama, mulai dengan menyebut nama Allah. Zikru bismillah. Baik. Menyebut nama Allah. Pelan-pelan. Yang paling mudah apa? Yang paling gampang bismillah. Ya, paling gampang bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah. Sudah. Jadi kalau ada kalimat menyebut nama Allah, misal Anda mau makan, itu ada di hadis Al-Muwatta, ya, karangan Imam Malik, kitab Al-Muwatta nomor hadis 2020, posisi paling kanan sebelah bawah. Itu ada seorang sahabat namanya Abu Salma, anaknya Sulma, ya, datang bertamu pada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi hidangkan makanan. Lalu anak ini saking senangnya dengan makanan yang ada di depan Nabi, tangannya diselonjorkan begini, maju ke depan. Lalu kata Nabi diluruskan dengan lembut, ya gulam, duhai anakku sayang, idza qaddima ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Ini adab pada para orang tua, kalau menghidangkan makanan, coba lihat, barangkali kakak dan adik punya kesukaan masing-masing. Dekatkan dengan orangnya, jangan sampai menjauh, sehingga nanti tangannya menjulur. Kemudian samillah, ini sebut nama Allah sebelum dimakan. Sebut nama Allah. Ini menunjukkan pesan pada para orang tua, kalau mengajarkan doa pada anak-anak yang masih tumbuh, jangan panjang-panjang, yang singkat-singkat aja dulu. Ya, samillah, kata Imam Al-Bukhari, ditafsirkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya, bahasa samillah ini maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Di saat Anda mau wudu, ya, sudah mulai akan berwudu, tayyib, maka mulai dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, bismillah. Ini paling singkat. Jelas di sini? Baik. Saya ulang. Jelas di sini? Baik. Belum. Saya turunkan dulu. Apa maksud huruf ba ini? Baik, orang yang bilang bismillah dengan yang tidak menyebut bismillah akan lain dampaknya. Kalau Anda menyebut bismillah masih ada was-was juga, salah kalimat Anda. Atau salah cara kita membaca bismillah. Jadi ada konsekuensi dari bacaan bismillah ini yang terkait dengan dampaknya saat kita bacakan. Pasti akan berbeda. Ya. Huruf ba dalam kalimat bismillah, ini ba saja, itu punya 14 arti. 14 makna. Nanti dilihat di kitab Mughnil Labib An Kutubil A'arib, disingkat dari Mughnil Labib karangan Ibnu Hisam Al-Ansari, dari halaman ke-29 sampai halaman ke-49. Ada 14 makna huruf ba di situ. Di antaranya ada al-muraqabah atau al-musahabah, ya, bahkan al-ilsaq, al-ilsaq di antaranya. Misal ba al-muraqabah. Ya, muraqabah itu dari kata raqibah, sesuatu yang terawasi, dilihat, diawasi. Ya. Baik, saya beri contoh begini misalnya. Ada orang minum, ketika dia mau minum, dia mengucapkan kalimat bismillah. Maka kalimat yang dia ucapkan bukan sekedar dia minum bismillah, bukan. Tapi dia harus merasakan bahwa minumnya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang yang akan minum merasa diawasi Allah ketika dia mengatakan bismillah, merasa dilihat Allah, mustahil dia menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Ya, mustahil ada orang mengatakan bismillah minum minuman haram, mustahil. Ya, ada orang pakai pakaian bismillah, pakai pakaian haram, itu mustahil. Ya, ada orang misalnya mau melakukan tindakan maksiat, dia katakan bismillah, itu mustahil. Ya, karena ketika dia ucapkan dengan huruf ba itu bismillah, dia merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifatnya musahabah atau ilsaq. Ya. Antum pernah lihat lem? Lem, pernah ngelem sesuatu? Lem kan nempel ya. Lem itu dalam bahasa Arab disebut dengan lisaq, saking dekatnya. Seakan-akan kalimat ini ingin mengatakan bismillah saat melakukan berbagai perbuatan apapun, rasakan Anda sangat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, saking lekatnya pengawasan Allah seperti lem yang menempel di dua sisi yang berlainan. Paham sampai sini? Baik. Maka bagaimana dengan seseorang ketika berwudu menyebut bismillah, artinya dia sedang merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah Anda, setan tidak akan pernah mampu dia menggoda bagi orang-orang yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul pernyataan setan di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat yang ke-40 itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Baik. Jadi ya, setan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggoda semua anak Adam dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, ya dengan segala kekuatan. Tapi dia katakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada satu golongan disebut dengan mukhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas, itu beda. Ya, kalau mukhlis dia berusaha untuk ikhlas. Kalau mukhlas, orang yang ditanamkan keikhlasan dalam dirinya. Siapa orang mukhlas ini? Orang mukhlas ini adalah orang yang selalu berusaha saat menunaikan ibadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah. Ya. Itu rumusnya ada di hadis Muslim. Hadis Muslim, kalau antum punya Syarah An-Nawawi, ya, cetakan tahun 2002, terbitan Darul Hadis, warnanya biru dongker. Ya. Beli jilid pertama. Kemudian nomor hadis yang ke-8 di bab Muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas. Muqaddimah. Hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak punya ini, cari yang Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, lebih sedikit, ada 42 hadis, cari hadis yang kedua, hadis Jibril dari Umar bin Khattab, posisi paling kanan sebelah atas. Baik. Rumusnya disebut dengan ihsan namanya. Ihsan. Ya, jadi setiap antum akan wudu, ibadah apapun, kalau nggak mau disentuh oleh setan, maksudnya setan nggak bisa goda kita. Jadi Allah berikan hijab tuh antara kita dengan setan, benteng. Ya. Tahu batu bata? Kalau anda susun batu bata, itu batu namanya dalam bahasa Arab hajar namanya. Ya, hajar. Kalau batunya disusun, jadi sebuah misalnya, mohon izin, semacam benteng tertentu atau sekat tertentu, ya berubah jadi hijr. Kalau sudah jadi ruangan, berubah jadi hujrah. Jamannya disebut dengan hujurat. Baik, paham sampai sini? Saya beri contoh misal, di Ka'bah ada satu batu tuh yang kita mulai saat tawaf disebut apa? Hajar Aswad. Tapi ketika Nabi Ismail membantu ayahandanya untuk meninggikan bangunan Ka'bah, beliau bawa batu-batu, beliau susun. Quran surah kedua ayat 127, posisi paling kiri sebelah atas. Disusun begini sampai jadi bagian sekat tertentu. Maka namanya berubah, bukan hajar lagi. Namanya apa? Hijr. Hijr Ismail kan? Bukankah anti melihat Hijr Ismail itu seperti benteng menutup begini? Nah, ada orang-orang yang dibentengi oleh Allah antara dia dengan setan. Jadi setan nggak bisa tembus. Suratnya disebut Al-Hijr. Surat tentang benteng. Ada benteng antara dia dengan setan. Intinya ada di ayat ke-40. Ya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada seorang yang terbentengi, nggak bisa ditembus oleh setan. Bukan nggak digoda, saat akan digoda dia nggak bisa tembus. Ya. Siapa orang ini? Yaitu orang yang saat ibadah merasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat penyertaannya menggunakan bismillah, sifatnya disebut dengan ihsan. Kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika Anda ibadah, Anda merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun Anda merasa tidak melihatnya. Jelas sampai sini? Baik. Paham tidak? Alhamdulillah. Baik. Sekarang saya turunkan lagi supaya lebih ada pemahaman yang jelas ya. Sekarang perhatikan. Jadi pertama dimulai dengan apa? Bismillah.
Saat Anda menyebut bismillah, mulai akan berwudu, sela-sela tangan. Ya, misal bismillah, rasakan Anda disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diawasi, dilihat. Paham sampai sini dulu? Ya, mengerti ya? Nah, sekarang apa bedanya orang yang merasa dilihat Allah dengan yang tidak dilihat Allah? Perbedaan orang yang merasa dilihat Allah dengan yang tidak dilihat Allah akan nampak pada praktek wudunya. Orang yang dilihat oleh Allah pasti akan berbeda dengan orang yang merasa tidak dilihat. Yang paling gampang begini, mohon izin ya, mohon maaf. Anda sedang bekerja, diawasi oleh pengawas misalnya, ada supervisor mengawasi. Kira-kira bagaimana pekerjaannya? Serius. Serius, akan menghindari kesalahan sekecil apapun. Maka orang-orang yang wudunya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara buktinya dia akan serius dalam wudunya, kemudian dia akan usahakan sebaik apa yang bisa dia kerjakan karena malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesungguhan inilah kemudian yang akan membuat setan begitu kesulitan untuk menggodanya. Karena dia berusaha menghadirkan Allah dalam ibadahnya, merasa diawasi, sedangkan satu-satunya yang tidak bisa dilawan oleh setan cuma Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia buktikan dengan cara menyempurnakan wudunya. Nah, ini yang coba kita akan bahas, bagaimana Al-Quran dan Nabi SAW mengajarkan pada kita bagaimana cara menyempurnakan wudu, sehingga dengan itu menutup peluang setan untuk menggoda. Ya, paham sampai sini? Halo? Paham? Ini sedikit agak rumit ya, tapi insya Allah kita coba pelan-pelan praktekkan. Baik, kita mulai sebentar. Suara saya terdengar nggak kalau begini? Ya, saya maju sedikit ya, insya Allah. Karena saya akan lepas mic, bukan nggak ada mic, saya mau lepas mic supaya saya bisa praktekkan lebih mudah. Baik, tahan aja, nggak apa-apa, nggak usah. Tantum lihat aja, nggak apa-apa. Sekarang perhatikan ya, perhatikan, fokus sebentar. Pertama, ada setan yang menggoda orang wudu, namanya siapa? Walhan. Tugas pertama dia berikan was-was. Cara menepikan was-wasnya, kita berlindung kepada Allah. Ya, mohon kepada Allah supaya minta dilindungi. Ucapkan apa? Bismillah, hadisnya ada. Jadi ketika Anda sedang mau berwudu, mengucapkan bismillah, Anda seraya bermohon perlindungan kepada Allah. Bukan cuma mengucapkan di lisan. Dia begitu katakan bismillah, minta ya Allah lindungi gitu kan? Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu yang akan meneguhkan hati, membuat setan kesulitan memberikan was-was. Tapi bukan berarti dia berhenti menggoda, dia akan teruskan dengan membuat wudu kita bisa tergesa-gesa. Maka caranya, kata Quran, ya kalimatnya, mulai sempurnakan wudunya. Bagaimana cara menyempurnakannya? Kita mulai dengan hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 159. Ya, kita turunkan hadisnya. Ditemukan juga nanti di hadis Muslim seperti yang telah Anda tuliskan. Lihat kalimatnya. Hadisnya dari Hamran ini khadimnya atau pembantunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan. Kata Hamran, "Laqad da'ani Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu." Utsman bin Affan pernah memanggil saya ya satu kali. Kemudian mengajarkan saya untuk berwudu. Ya, fa amarani an atawadda. Maka memerintahkan saya untuk berwudu. Utsman mengajari dulu. Lihat bagaimana cara Utsman mengajari kepada beliau. Yang pertama, lihat kalimatnya. Saya mulai dari sunnahnya dulu ya. Baik. Perhatikan. Pertama dengan menyampaikan hadis Nabi tadi, yaitu mulai dengan mengucapkan kalimat bismillah. Dan mohon izin ya, ketika Anda ucapkan bismillah, tolong jangan cuma di lisan. Rasakan Allah melihat Anda. Mengawasi. Sehingga kita ingin tampilkan wudu dan berlindung kepada Allah dari godaan setan. Baik, mulai dengan bisa membersihkan tangan dulu, telapak ini, dengan menyela-nyela begini ya. Jadi bukan cuma begini, pakai sabun tapi ini nggak disela, itu tidak diinginkan. Ya, jadi Anda siapkan airnya, bisa dengan menggunakan keran tapi tidak berlebihan, ingat. Ya, jangan sampai air mengalir terlalu berlebihan, dan itu tidak diinginkan. Baik, bahkan Utsman bin Affan, wudunya nggak pakai keran. Ya, beliau wudunya menggunakan bejana. Jadi kalau seperti ini misal, ya, saya ambil ini aja lah. Ini gayung misalnya kan. Bukan gayung yang ditumpahkan, jadi begini tidak. Tapi airnya diambil, perhatikan, bukan dicelupkan ke dalam, tapi ini ya diambil begini. Baru kemudian setelah begini. Paham? Baik ya. Jadi ingat bagaimana efisiensi penggunaan air di sini, bukan dicelupkan ke dalam begini, ya, tidak juga ditumpahkan seperti ini. Ya, nanti Anda akan temukan orang yang basuh muka, gayungnya ke sini gitu kan. Basuh tangan, gayungnya ke sini, akan ditemukan seperti itu, ya. Ini menyalahi ketentuan hadis. Lihat, ambil begini, mulai sela-sela begini, paham? Satu, sebentar. Kalau ini sudah selesai,
Taib sudah dianggap baik 2 sampai 3 kali, kadang-kadang Nabi 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Tapi tidak berlebihan. Lebih daripada 3 kata Nabi faqad asa Abul Qasim. Dia telah bermaksiat menyalahi ketentuan Nabi. Baik, setelah itu mulai dengan yatamadmad. Berkumur-kumur. Dalam bahasa Arab, kalimat tamadmada itu bukan sekedar memasukkan air ke mulut, tapi juga mengeluarkan kotoran yang di mulut. Jadi begitu Anda masukkan misalnya air ke mulut, ya bahasa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat Utsman, Anda ambil airnya ke mulut, kemudian mulai hirup sedikit, istinsyak ke hidung. Jelas? Lalu Anda kumur-kumurkan itu sambil mengeluarkan kotoran di mulut. Ya. Bahkan kadang-kadang Nabi meminta untuk sebagian menyikat ininya, menyikat giginya. Ya, ada yang menggunakan siwak, ada yang menggunakan sebagian dari tangannya seperti ini. Ya, agar sebagian kotoran yang ada di giginya bisa keluar. Setidaknya demikian. Paham sampai sini? Baik. Sebagian dihisap ke hidung, tidak perlu berlebihan, yang penting kotoran bisa terserap dan bisa keluar. Ya, Anda bisa kuatkan, namanya istinthar. Istinthar itu menguatkan, mengeluarkan dengan kuat, menyebarkan. Bisa begitu. Bisa Anda tutup misalnya salah satu dengan jemarinya. Ya. Paham sampai sini? Baik, saya ulangi ya. Ambil air, sudah selesai, bismillah. Kemudian Anda mulai berwudu, kumur-kumur. Hirup sebagian, keluarkan. Jelas sampai sini? Baik, bisa 2 sampai 3 kali. Ini masuk dalam kategori sunnah. Artinya kalau Anda tunaikan, pahalanya banyak di sini. Tapi sekiranya airnya tidak cukup untuk mengerjakan yang sunnah ini, Anda bisa langsung masuk kepada yang pokok. Ada 4 yang pokok ini. Anda mesti hati-hati ya, jangan terjebak oleh setan. Nanti ada yang sunnahnya sempurna, tapi yang pokoknya tidak sempurna, maka wudunya tidak sah. Tapi kalau yang pokoknya sempurna, walaupun sunnahnya tidak sempurna, wudunya tetap sah. Misal, kumur-kumur sempurna, ini sempurna, tapi basuh wajah sebagian tidak tersapu, maka wudunya batal. Tapi kalau Anda misalnya, tangan tidak tersapu sebagian, yang sunnah begini, sebagian tidak tersapu. Kemudian Anda berwudu kumur-kumur misalnya, tidak istinsyar. Ya, tapi Anda wudunya sempurna pada yang pokok. Ya, nanti 4 kita jelaskan, itu sempurna semuanya, maka wudunya dianggap sah. Walaupun sunnahnya tidak sempurna, tapi wudunya dianggap sah. Anda sholatnya sah. Ya. Paham sampai sini? Baik. Saya teruskan dulu sebentar. Saya mau agak pelan-pelan ya, supaya dipahami betul, dan jangan tinggalkan masjid ini kecuali kita paham apa yang kita bahas. Sepakat sampai sini? Baik. Saya mulai. Bismillah. Perhatikan. Ada 4 yang pokok. Berdasar keterangan Al-Quran, di Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Pertama wajah. Saya ulang. Pertama wajah. Nanti setelah itu kita praktekkan. Pertama wajah. Kedua, tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Ketiga, kepala. Dan yang keempat, kaki sampai kedua mata kaki. Alhamdulillah. Kaki sampai kedua mata kaki. Wajah, tangan sampai siku, kepala, dan kaki sampai kedua mata kaki. Jelas? Baik, berarti itu 4 yang pokok ya. Selebihnya sunnah. Ya, selebihnya adalah sunnah. Jadi kalau teman-teman di jalan misalnya menemukan air yang sangat terbatas tapi cukup bagi yang 4 ini, jangan dulu tayamum. 4 ini dahulukan. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara kita membasuhnya. Bismillah. Baik. Perhatikan bahasa Qur'annya ketika menyebutkan membasuh wajah, kalimatnya menggunakan kata ghassala. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu. Pertama, mohon fokus, kalimat ghassala, faghsilu itu mengandung arti mengambil sesuatu untuk ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Jadi ambil airnya, tumpahkan di wajah, bukan ditumpahkan dulu baru dihapuskan. Jelas ya? Jadi Anda ambil air, awas hati-hati, Anda keliru bisa salah. Ambil airnya, setelah itu kemudian tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Pertama apa? Wajah. Nah, sekarang perhatikan, apa batasan wajah itu? Apa batasan wajah yang dimaksudkan? Ya, boleh ya. Kita lihat ya. Wajah dimulai dari batas dahi di sini, kening. Di sini. Turun ke bawah. Bagian depan, tampak depan di sini. Sampai ke ujung mata di sini. Maaf, perhatikan betul. Termasuk bagian bawah telinga di sini. Ya. Sampai ke dagu. Kalau yang ada janggutnya, sudah sampai di selai begini. Nanti 1 kali, tidak usah ngambil air lagi. Ya, nanti saya contohkan. Saya ulang ya. Bagian dagu di atas, bagian dahi di atas sini. Sampai ke tampak wajah depan. Sini.
sampai ke bagian bawah telinga di sini, sampai ke dagu di sini, yang ada jenggotnya sekalian diselai. Paham sampai sini? Baik, saya praktekkan ya. Bismillah. Ambil airnya, Anda tumpahkan. Sekarang perhatikan cara menumpahkannya ya. Bisa bermacam-macam, tapi poinnya ada dua hal yang harus Anda ketahui. Ini ditumpahkan, ya. Saat ditumpahkan begini, yang jari telunjuk itu bisa membersihkan sudut-sudut mata. Ya, jelas? Anda ambil airnya, tumpahkan, yang telunjuk membersihkan sudut-sudut mata di sini. Ya, sehingga insya Allah ketika Anda berwudu seperti ini, kotoran di mata pun bisa keluar. Tapi ingat ya, tidak ada isyarat spesifik apakah matanya terbuka atau tertutup. Ya, jadi terbuka boleh, tertutup juga nggak ada masalah ketika Anda tumpahkan itu. Walaupun sebagian pakar mengatakan akan lebih baik kalau terbuka supaya kotoran dalam itu bisa keluar dalam kelopak. Ya, di Anda masukkan begini, Anda basuh, telunjuknya mulai menyapu yang ujung mata di sini. Bersamaan dengan itu, jempol membersihkan bagian bawah di telinga sini. Paham? Baik. Perhatikan. Ambil air, tumpahkan. Tuh, otomatis tuh lihat. Kemudian ini. Ya. Dan selesai. Ambil lagi, dan tumpahkan seperti ini. Ya, selesai. Jelas? Baik, 2 sampai 3 kali. Maksud 2-3 kali itu begini, tidak harus Anda sampai 3 kali. Kalau sekiranya airnya cukup pada yang kedua sudah merata, Anda bisa cukupkan. Ya, kalau tidak cukup pada yang ketiga, sempurnakan sampai airnya mulai meresap dengan baik. Jelas sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Kita belum selesai. Selanjutnya, saya mohon izin agak cepat ya, karena saya meng-cancel talim setelah ini karena harus istirahat, ada kondisi yang harus disesuaikan. Jadi mohon izin untuk bisa lebih fokus. Baik. Sekarang perhatikan, setelah wajah apa? Ingat, bukan tangan. Awas, bukan tangan, tapi tangan sampai siku. Apa kayak tangan sampai siku. Lihat sini. Kalau cuma tangan saja, yad dalam bahasa Arab, itu artinya dari ujung jari sampai ke sini. Ini tangan. Yad. Jelas? Baik. Tapi dalam bahasa fikih, setiap ibadah itu selalu detil. Sampai di mana kita harus basuh, di mana kita praktekkan. Saya beri contoh misal. Ini telapak tangan disebut kaf. Ini pergelangan disebut rusuh. Ini sa'id. Ini mirfaq, jamannya marafiq. Kalau cuma tangan sampai sini, katif sampai bahu. Sekarang perhatikan, Anda dalam sholat saja misalnya, bagaimana cara telapak yang kanan menutup punggung yang kiri? Itu ada di hadis An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, letakkan telapak yang kanan, kaf al-yumna alal yusra. Letakkan punggung yang kanan di punggung yang kiri begini. Atau rusgha ala rusghi. Ya, ini pergelangan di pergelangan. Jadi ketemu pergelangan di sini. Ya, ini. Tapi langsung ya, tidak Anda ukur dulu Allah gitu kan? Enggak. Jadi langsung aja. Nah, ini ya. Nah, saya ingin tunjukkan maksud saya bahwa dalam bahasa fikih itu kalimatnya selalu jelas. Ya, tidak pernah samar. Kalimatnya jelas. Jadi kalau disebutkan rusghi berarti cuma sampai sini. Kalau disebutkan kaf cuma yang ini. Kalau disebutkan mirfaq berarti hanya sampai sini, tidak sampai ke sini. Nah, ini artinya saat Anda berwudu, kalimat Qur'annya adalah meminta Anda membasuh tangan dari ujung jari sampai ke sini aja batasnya. Marafiq. Jadi kalau sampai sini salah, sampai sini keliru, mesti sampai sini. Ke sini pun berlebihan. Paham ya? Dan tolong diingat, bersihkannya, membasuhnya, menumpahkannya itu dari tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Jadi bukan airnya diputar kerannya, lalu Anda tadahkan begini, siku Anda dibeginikan. Itu keliru. Kalau dalam bahasa Qur'annya keliru. Ya karena yang benar itu diambil airnya, kemudian ditumpahkan ke sini, baru dibasuhkan, turunkan kembali. Ya, nanti kita akan lihat kenapa mesti seperti itu. Ya, nanti ada penjelasannya. Ya. 3 kali selesaikan, baru kemudian yang kiri. Jelas sampai sini? Baik, ambil airnya, tumpahkan, basuh, turunkan. Sampai 3 kali sampai airnya merata. Baik, nanti kita akan lihat saat membasuh seperti ini ada situasi yang bisa kita hadirkan dalam jiwa kita, dan itu yang akan bisa menjadikan kita menjauh dari setan. Ya. Baik, yang ketiga, 3. Wamsahu biru'usikum. Baik, yang ketiga kalimatnya berubah dari kata ghassala menjadi masaha. Ya, dari kata ghassala menjadi masaha. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Ya. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil bisa seperti ini, mustahil. Ya.
Dari ghassala jadi masaha. Wamsahu bi ra'sikum. Kalau yang ini artinya membasuh, menumpahkan air di tempat yang akan dibersihkan. Tapi kalau yang ini artinya mengusap. Usap. Yang dimaksud dengan mengusap di sini artinya airnya tumpahkan dulu. Jadi begitu Anda misalnya ingin mengusap bagian kepala, ya, bi ra'sikum kepala, Anda ambil airnya, nah tumpahkan dulu begini. Tumpahkan baru diusapkan. Jadi bukan ambil airnya lalu disampaikan ke kepala begini, tidak. Ya awas, nanti juga ada kasus sebagian akhwat ketika akan berwudu langsung tuh di jilbabnya begini-begini. Ada kasus begitu, itu nggak tepat. Itu tidak tepat. Tadi kita lihat yang tepatnya, ya. Karena yang dimaksud masaha itu bukan air diambil tumpahkan, tapi tumpahkan dulu airnya baru diusapkan. Paham? Nah, sekarang perhatikan. Apa yang diusap itu? Ternyata yang diusap itu bi ru'usikum. Satu ru'us jamak dari kata ra'sun, ru'us jamak dari kata ra'sun yang berarti kepala. Bukan rambut, ingat, kepala bukan rambut. Jadi kalau ada orang berwudu hanya membasuh rambutnya saja, itu tidak sah wudunya. Oh, kadang-kadang ada sebagian laki-laki atau anaknya gitu kan, yang remaja tuh pengen cepat segera kan, rambut sudah rapi, kemudian wudu lagi batal, cuman rambutnya aja begini, takut gitu kan, nggak nyampe kepalanya, itu batal. Dia nggak sah wudunya, harus mengulang dia. Ya, paham sampai sini? Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kepala sehingga semua orang bisa berwudu dengan baik. Kalau disebutkan rambut kan yang nggak punya rambut repot ya. Time. Dan ini yang menarik. Ketika Allah meminta mengusap kepala, menggunakan huruf ba di situ. Wamsahu bi ru'usikum. Padahal Allah bisa mengatakan begini, wamsahu ru'usakum. Tapi pakai ba di sini. Bi ru'usikum. Ya, kalau kalimatnya hanya sekedar mengatakan wamsahu ru'usakum tidak menggunakan ba, maka semua kepala wajib dibasuh dari depan sampai belakang. Habis. Tapi ketika menggunakan ba dari 14 fungsi tadi, ya, di sini terdapat 3 fungsi utama. Ba dalam huruf ini, ya. Nanti ada orang kita, orang Indonesia yang kuliah di Al-Azhar, alhamdulillah dapat gelar doktor S3 hanya membahas huruf ba ini aja. Ba di ayat ini dibahas dapat doktor tuh, ya. Ya, teman-teman yang belum silahkan, masih ada huruf ta, huruf da, huruf jim, huruf sampai ya tuh. Masya Allah, luar biasa. Ya. Di bahasa Arab itu, saya di jurusan bahasa Arab itu luar biasa. Bukan cuman kalimatnya, hurufnya, harokatnya ada maknanya. Ya, makanya Masya Allah Quran turun dengan bahasa Arab tuh banyak hikmah di situ. Ya, banyak hikmah. Nah, sekarang ba yang pertama itu bermakna istighraq namanya. Ba al-istighraq, yaitu ba yang menunjuk kepada makna holistik luas, tanpa batas. Ya, al-istighraq namanya. Ba yang menunjuk pada makna yang luas tanpa batas, al-istighraq. Ya. Artinya pada yang pertama ini Anda diperkenankan untuk membasuh kepala, mengusap kepala setelah airnya ditumpahkan. Misal Anda ambil airnya, Anda tumpahkan begini, dan Anda usap dari depan sampai belakang seluruhan kepala. Jelas? Ya, nanti setelah itu, kalau hadis dari riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sambil telinganya kemudian sekaligus ya dibersihkan. Jadi tidak mengambil air lagi. Kalau hadis dari riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Anda ambil begini, tumpahkan, bersihkan kepala sampai ke sini, kemudian baru ke telinga di sini. Ya. Baik. Jadi lihat membersihkan telinga ya, yang telunjuk ini bagian di dalam sini, yang jempol bagian belakang sini. Jadi begitu Anda usap sini, kembalikan ke sini, kemudian ke telinga di sini. Ya. Jelas di sini? Paham ya? Baik. Ada hadis yang kedua yang menunjukkan Anda boleh membasuh ya atau mengusap bagian kepala, kemudian mengambil air lagi untuk basuh telinga. Itu ada hadisnya. Jadi untuk basuh telinga ini sifatnya fleksibel, bisa langsung dari kepala kemudian ke telinga, bisa langsung kepala dulu, ngambil air untuk telinga. Jelas di sini? Baik. Sekarang perhatikan, ini yang unik. Kenapa menggunakan huruf ba? Karena tidak setiap orang ya punya potensi bisa menyapu, mengusap semua kepalanya. Mungkin ada orang yang mohon maaf, ada luka sebagian di kepalanya. Ada ikhwan yang kena luka misalnya kan, nggak bisa diusap semua. Bagaimana caranya? Maka fungsi ba di sini adalah fungsi yang kedua, namanya at-tab'id ma'at tahdid.
Ya, membasuh sebagian dari kepala itu, tapi ada batasnya. Sampai ubun-ubun sini. Jadi kalau Anda sedang ada persoalan, kemudian tidak membasuh, tidak bisa mengusap secara keseluruhan, Anda boleh mengusap sebagian dari kepala, batasnya di ubun-ubun di sini. Ya. Dan Masya Allah, ini juga bagian dari kemudahan untuk akhwat sekalian. Ada yang sedang berkerudung, berhijab, tidak bisa misalnya membuka di tengah-tengah kebanyakan orang, misal sebagian tertentunya, ini boleh, Anda tidak usah lepas jilbabnya. Ya, Anda ambil airnya, tumpahkan, misalnya di sini aja, sah wudunya. Ya, sah, itu sah wudunya. Ingat, awas ya, nggak enak itu karena belum terbiasa, karena belum tahu ilmu, membiasakan sesuatu yang keliru, belum membiasakan sesuatu yang benar. Dia nggak usah dicopot, apalagi misalnya ada yang ngambil air, dibasah-basahin di sini, gitu ya. Nah itu nggak tepat ya. Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan. Baik. Bahkan yang ketiga, di sini berfungsi at-tab'id min duni tahdid. Tab'id sebagian dan tidak dibatasi. Jadi kalaupun di sini ada masalah misalnya, yang penting Anda basuh sebagian kepala sudah sah wudunya. Anda ambil, misal di sininya susah, basuh yang ini, basuh yang ini, basuh yang belakang, sepanjang masuk dalam bagian kepala di sini itu sudah sah wudunya. Di sini Nabi ajarkan pada sahabat, sahabat ajarkan pada tabi'in, tabi'in sampaikan pada ulama. Semua sepakat, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Sepakat sampai sini? Harus sepakat. Sahabat aja sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Anda bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan ulama, nggak sepakat. Aneh Anda. Masih begitu saya pulang gitu kan? Wah, jelas sampai sini? Alhamdulillah. Yang terakhir pelan-pelan ya. Kaki sampai 2 mata kaki. Perhatikan cara membersihkannya. Ini kerjaan setan sering di sini. Ya, kerjaan setan membuat buru-buru sering di sini. Dan tidak sedikit yang diancam oleh Nabi sampai keluar ancaman Nabi. Kalau kamu masih begitu, bisa disiksa di neraka. Ya, tidak sedikit kalau dalam bahasa hadis yang lebih umum, ya ada kebanyakan orang disiksa di neraka persoalan kotoran di jempol kakinya. Ya, ada persoalan di wudunya. Dia nganggap ringan. Ya, nganggap ringan. Masalahnya kan kalau wudunya nggak sempurna, sholatnya nggak benar kan? Ya, jadi turunannya banyak, sholatnya nggak benar, doanya nggak diterima, macam-macamnya, kesalahan banyak, amal soleh nggak ada. Kan jadi masalah kan? Baik, maka dari itu silakan perhatikan. Pertama, untuk membasuh kaki ini, kalau bisa Anda bagi pada 3 bagian. Pertama perhatikan sebentar ya, saya angkat sedikit sebentar. Jadi mulai air pertama, Anda gunakan untuk menyelai-nyelai dulu sini. Nah, ini contoh nabinya. Jelas ya? Sela-sela ini. Dan menggunakan yang kelingking ya. Sunnahnya gunakan kelingking. Ustaz, kenapa nggak pakai jempol? Kegedean, ya. Halo. Cukup kelingking aja. Ya. Ini maksudnya yang sewajarnya di sini ya. Anda ambil air, masukkan sini. Lihat. Bersihkan termasuk yang sela-sela di jempol ini. Kotoran-kotoran ini. Mau ketemu Allah masa kotor? Antum masuk ke ruangan aja, sepatu dibersihkan. Anda kalau ke Auckland, ke New Zealand itu, sepatu kotor nggak bisa masuk, Pak. Langsung bunyi, dikejar anjing lagi. Betul, langsung bunyi. Ada langsung sebelum Anda turun di video di pesawat itu sudah ditampilkan makanan, macam-macam buah-buahan nggak boleh kecuali yang ada di situ aja. Kecuali Anda declare. Apalagi sepatu kotor nggak bisa masuk. Ke tempat manusia aja sepatu kotor nggak bisa masuk. Masa ketemu Allah kotor? Iya, jadi Anda bersihkan bagian pertama di sini. Kedua Anda ambil bagian belakang, Anda rapikan dulu sampai ke sini. Yang ketiga ambil air lagi, ratakan keseluruhannya. Ini insya Allah akan lebih baik itu. Ya, jelas sampai sini? Paham? Boleh saya turunkan? Baik. Belum selesai. Itu baru wudhu biasa. Setan masih mungkin menggoda. Baik. Yang terakhir, bagaimana cara berwudunya? Yang tadi baru sekadar sifat. Belum masuk pada inti yang paling penting ya. Nah, setelah selesai wudhu ini yang mau saya bahas lebih jauh. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis disambung dengan doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah itu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Baik, apa artinya? Ini yang menjadikan kita tidak menghayati wudhu yang kita kerjakan, sehingga mudah bagi setan mengerjai kita dalam kehidupan. Padahal kalau orang benar wudhunya dengan mengucapkan kalimat tadi, setan gak akan pernah tembus pada dirinya. Ya, yuk catat dalilnya. Quran surah kedua Al-Baqarah. Kita pakai Quran aja dulu supaya lebih mudah. Ayat 222.
Posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Ayat 222. Paling gampang tuh, surah 2 ayat 222. Kemudian Quran surah ketiga ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Sudah? Baik, sekarang perhatikan. Bismillah. Anda setelah selesai menunaikan wudu dan Anda berdoa, perhatikan kalimatnya. Allahumma ja'alni, setelah bersyahadat, Allahumma ja'alni, ya Allah mohon jadikan aku minat tawwabin, termasuk orang-orang yang bertaubat. Teman-teman perhatikan ya. Anda telah wudu tapi doanya kok taubat. Ya, telah wudu tapi doanya selesai taubat. Apa itu taubat? Baik, kau usah ngarang ya, kita kembalikan dulu ke Quran ya. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia ya. Baik, syariat tidak. Ya, taubat itu nanti turunannya ada di Quran surah keempat ayat 17 sampai ayat 18. Quran surah keempat ayat 17 sampai ayat 18. Ya, prakteknya ada di Quran surah ketiga ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Ya. Alhamdulillah. Taubat adalah proses kembali menuju ketentuan Allah. Ya, proses kembali menuju ketentuan Allah. Asal kata taubat itu kembali asalnya. Ya, kembali. Kembali menuju pada ketentuan Allah. Sudah? Dengan cara mengakui kesalahan yang dikerjakan, dengan cara mengakui kesalahan yang dilakukan atau dikerjakan, menyesalinya, jadi mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulanginya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Sudah? Yang dibuktikan dengan meningkatnya amal saleh. Yang dibuktikan dengan meningkatnya amal saleh. Itu yang dimaksud dengan taubat nasuha itu di Quran surah 66 ayat 5 sampai 6 itu. Baik. Sekarang perhatikan, fokus ya. Kenapa kita selesai wudu tapi doanya doa selesai taubat? Ya, mengakui kesalahan, menyesalinya, dan menghindari atau berjanji tidak mengerjakan kembali apa yang telah dilakukan. Saya mau tanya sebentar. Yang kita basuh dalam wudu itu bukankah anggota tubuh yang kita selalu gunakan untuk berinteraksi? Silahkan cek ya. Mulut kan biasa bicara kan? Wajah biasa melihat, di situ ada mata yang kita sela-sela gini biasa melihat kan? Telinga juga begitu, sampai ke ujung kaki kan? Baik, saya mau tanya, apa fungsi anggota tubuh yang kita gunakan dalam keseharian itu? Nah, kalau tidak tahu cukup katakan Allahu a'lam. Baik ya? Baik, apa fungsinya? Masya Allah, tiap hari dikerjain masih belum tahu fungsinya. Ya, lihat, fungsinya hanya boleh digunakan untuk mengerjakan yang baik-baik, itu fungsinya. Jadi kalau Anda turunkan ayat-ayat Quran, nggak ada satupun ayat Quran bicara yang mengatakan misal dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menggunakan yang jelek, tidak. Mata, bagaimana mata digunakan? Turun Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan bagi para pria-pria yang beriman, hanya boleh lihat yang baik matanya, yang jelek tinggalkan. Perempuan juga begitu. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Telinga boleh dengar yang baik-baik saja. Makanya nggak boleh telinga itu dengar gibah, nggak boleh dengar gosip, nggak boleh, dosa itu. Ya, lisan hanya boleh bicara yang baik-baik. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir akan dihisab itu, cukup katakan lisannya yang baik-baik, kalau nggak bisa diam. Ini nggak boleh. Makanya ada larangan berdusta, larangan untuk mencela orang lain, larangan berkata-kata kotor, itu nggak boleh. Dan tidak sedikit orang-orang kehilangan pahala amal baiknya karena berbuat dengan lisannya yang kotor. Ada kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis, maaf di Muslim, hadis Muslim nomor hadis 5611. Ada orang yang salatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya tak tertunda, tapi senang celah orang lain, senang kemudian menuduh, senang mengambil hak orang lain, ada yang berselisih sampai menumpahkan darah menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang Allahu Akbar, bom orang Allahu Akbar, tanpa sesuai ketentuan yang dibenarkan. Itu salah.
Dan ketika seseorang misalnya, maaf ya, dia sholat, kemudian dia mencela orang, itu pahala sholatnya dipindahkan pada yang baru dicela itu. Nggak taklim, keluar dari sini. Dan ada yang mencela, lihat tuh ya, dekat masjid tapi nggak mau ngaji, iya nggak kayak kita ya. Itu langsung pahala itu pindah ke orang itu. Ya. Kenapa? Datang lagi satu orang, itu tuh si fulan, iya nggak nyangka ya, nyangka tuh pindah lagi. Jadi orang-orang yang selalu seperti itu nggak sadar pindah pahalanya itu, lisan sampai ke tangan. Makanya ada larangan mencuri, larangan berbuat curang sampai ke ujung kaki di Quran surah 25 ayat ke-63 itu. Larangan angkuh dalam berjalan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada semua. Nah, sekarang perhatikan, fokus. Kenapa kemudian kita coba basuh itu dalam kehidupan kita saat berwudu? Karena boleh jadi saat tangan ini digunakan dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki digunakan mungkin berpotensi berbuat yang salah. Makanya saat wudu itu kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai ini salah nih. Ya. Makanya orang yang wudunya benar, kata Nabi, begitu air masuk ke kumur-kumur itu, kemudian jatuh airnya bersamaan dengan jatuhnya tetesan air, kotorannya pun hilang. Bukan cuma kotoran fisik, tapi dosa-dosanya tumpah dengan tumpahnya air itu. Jadi kalau Anda berwudunya benar, Anda masukkan air ke mulut itu, ya, Anda masukkan misalnya dengan kata bismillah, Anda mulai berkumur-kumur, Anda rasakan, ini lisan salah apa nih sampai saya wudu nih? Jangan-jangan sebelum wudu pernah celah orang lain, pernah menuduh orang lain. Kaki salah apa, sampai ke tangan salah apa, terus sampai ke bawah. Kalau wudunya bisa seperti ini, itu yang disebut dengan tawabin. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ini poinnya. Ya, jadi mustahil ada orang wudu yang wudunya benar bisa berbuat maksiat, itu mustahil. Karena dia janji nggak mau mengulangi. Ini salah kalau orang wudu kemudian setelah wudu lisannya kotor lagi, setelah wudu pandangannya kotor lagi, itu mustahil. Bahkan ketika dia keliru pun dia akan bergegas mengucapkan kalimat Allah, istighfar. Kalimatnya wasari'u ila maghfirah. Dia bergegas akan istighfar kepada Allah. Begitu melihat misalnya buka handphone, tiba-tiba muncul gambar yang Allah nggak sukai, astagfirullah, tutup dia, gunakan yang lain. Ya, Anda lihat tayangan TV ada ghibah, astagfirullah, salah, dipindahkan. Kalau perlu cari channel yang nggak ada, yang nggak bagus-bagusnya itu, tinggalkan. Ya. Dan saat dia palingkan pun astagfirullah, itu matanya ikut berpaling. Bukan astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Pasti berpaling gitu ya. Mata berpaling, kalimat mengatakan istighfar di situ. Ya, jelas sampai sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, pertama itu tawab. Tawab itu mengoreksi diri sambil dia berwudu dengan baik. Jadi kalau wudu Anda seperti ini, setan nggak akan tembus. Nggak akan tembus, kan? Yang kedua yang paling menarik, ya. Waj'alni min Allah waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa artinya mutatahhirin? Gak usah ngarang. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia, kan? Kalau tidak tahu cukup katakan wallahu alam. Apa artinya mutatahhirin? Alhamdulillah, baik. Baik. Mutatahhir, ada tahir, ada mutatahhir, itu beda. Tahir dari kata taharah. Taharah itu bersih luarnya, suci dalamnya. Kalau cuma bersih luarnya, tapi dalamnya tidak suci, disebut dengan nadhafah. Orangnya disebut dengan nadhif. Misal, hewan apa yang diharamkan oleh Quran? Misal, hewan itu dibersihkan, dicuci, disisir sampai rapi. Bersih tidak? Bersih. Suci tidak? Tidak. Dan ada manusia-manusia yang bersih luarnya tapi nggak suci hatinya. Pakai dasi, pakai jas, macam-macam, tapi pencuri juga gitu kan? Ada pencuri, ada macam-macam dan sebagainya. Itu namanya nadhif ghairu tahir. Dan perhatikan, seluruh bab dalam fikih, baik itu wudu, salat, dibuka bukan dengan bab nadhafah, bukan bab nadhafah tapi taharah. Babut taharah. Taharah itu bersih luarnya, suci dalamnya. Di saat Anda berwudu, yang diinginkan bukan cuma bersih-bersih luar. Kalau cuma bersih-bersih luar, non-muslim juga bisa begitu, mandi selesai. Yang diinginkan dengan Anda membersihkan luarnya, yang sucinya, yang dalamnya pun ikut bersih. Tangan ini bersih, tidak mengerjakan yang kotor lagi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu disebut dengan babut taharah, bukan babun nadhafah. Paham sampai sini? Nah, itu disebut dengan tahir orangnya. Tapi masalahnya, kalau sudah suci, orangnya disebut tahir. Tapi problemnya, nggak ada orang suci di muka bumi. Tidak ada orang suci. Ya, bahkan Nabi Yusuf pun, Masya Allah, Nabi Yusuf sampai mengatakan, saya tidak bisa menyucikan diri saya. Quran surah 12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 12 ayat 53. Ya. Wa ma ubarri'un nafsi, saya nggak bisa menjadikan diri saya suci. Jadi nggak ada manusia suci. Hanya para nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat kesalahan. Namanya maksum namanya. Tapi sifat manusianya menjadikan mereka tidak suci.
cuma dijaga untuk tidak berbuat salah. Kalau kita mustahil nggak ada yang salah. Ada orang suci di sini? Nggak ada. Ibu walaupun namanya Bu Suci, tetap perilakunya nggak ada. Ya. Mungkin ada aja yang salah. Pasti ada yang salah, gitu kan? Nah, karena itu, ketika Anda merasa salah, kemudian Anda memperbaiki kesalahan itu, mata salah, istighfar, cuci lagi. Tangan salah, istighfar, cuci lagi. Maaf, itu berubah kalimatnya dari tahir menjadi mutatahhir. 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 Kalau banyakan, ya, kalau yang wudu bukan cuma satu orang, tapi banyak orang, tambah in di ujungnya atau un. Ya, in atau un. Mutatahhir menjadi mutatahhirin. Baik. Sekarang perhatikan, kenapa orang wudu meminta menjadi bagian dari mutatahhirin? Itu komitmen dia setelah wudu, begitu menemukan sesuatu yang salah, dia perbaiki lagi, dia perbaiki lagi. Makanya para ulama mengatakan, kalau Anda sedang punya misalnya wudu, kemudian batal, wudu lagi. Jaga dalam wudu. Maksudnya bukan cuma supaya punya wudu, bukan. Karena umumnya orang wudu itu bisa tercegah dari maksiat. Ya, minimal nggak mau batal wudunya. Demi Allah saya katakan, kalau manusia sudah terbiasa berwudu, sudah terbiasa wudu, itu pasti persamaannya akan menjauh dari maksiat. Pasti itu. Ya, jadi pesannya adalah setiap punya salah perbaiki, setiap punya salah perbaiki. Kalau sudah wudunya seperti ini, setan nggak punya kesempatan. Sebab setiap goda salah perbaiki lagi, goda salah perbaiki lagi, bosan dia. Ini poinnya. Karena itulah kemudian orang-orang yang wudunya seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Quran surah kedua ayat 222 itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini. Dan saat Anda berwudu, lihat, sungguh Allah sangat mencintai. Innallaha yuhibbu, Allah sangat mencintai tawwabina, orang-orang yang senantiasa berusaha taubat, ya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan berusaha memperbaiki keadaannya supaya menjadikan lebih bersih dan suci. Bukankah orang wudu tawabina wal mutatahhirin? Jadi ketika Anda berwudu dengan baik, Anda berpeluang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka yang akan muncul dua hal. Ini poinnya, dua hal. Satu, persamaan pertamanya ada di Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai aku, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Sekarang perhatikan persamaannya, perhatikan. Saya lambatkan. Yuhibbukumullah. Orang-orang yang bisa mengikuti tuntunan Nabi, maka dia berpeluang mendapatkan cinta Allah, dicintai Allah. Nah, sekarang perhatikan persamaannya, perhatikan, ini poinnya. Jika seseorang sudah dicintai Allah, yuhibbukumullah, maka yang pertama Allah berikan itu bukan dunia. Awas ya, kalau antum punya dunia tapi nggak punya ciri ini, berarti antum belum dicintai oleh Allah. Yang pertama Allah berikan, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni semua dosa-dosanya. Semua dosa-dosanya. Ampunan dosa. Ampunan dosa. Tahu? Jadi kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini yang cenderung Allah berikan. Karena itu kenapa Allah sangat cinta? Kenapa Allah sangat cinta pada orang-orang yang selalu berusaha untuk taubat dan menyempurnakan wudunya? Ya maaf, selalu dia menyempurnakan wudunya, karena orang-orang yang berwudu dengan baik pasti dia berusaha bertobat, ya, dan dia berusaha untuk menjaga dirinya dari kesalahan. Ya, kalau Anda buat persamaan terbalik, perhatikan persamaan terbaliknya. Lihat sini. Orang yang dicintai Allah akan diampuni dosanya. Persamaan terbaliknya, orang yang sering minta ampun kepada Allah, maka berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumus ini dibawa ke dalam rumus wudu, maka muncullah Quran surah kedua tadi, Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina, Allah mencintai orang-orang yang senang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan senang menyucikan dirinya, menjaga dari berbuat dosa. Kalimat ini dibacakan setelah wudu. Artinya orang yang wudunya benar berpeluang mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, mustahil setan bisa menembusnya. Itu poinnya. Nah, jadi kalau selama ini masih mudah digoda oleh setan, berarti belum mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti harus berusaha di sini. Ya, harus berusaha. Ya.
Apa yang Allah berikan? Teruskan hadisnya. Di ujung hadisnya, saya berikan rumus sebentar ya. Saya berikan rumusnya. Ini rumus hadis tadi di Al-Bukhari nomor hadis 159. Perhatikan, hadisnya belum selesai. Ketika Utsman setelah selesai membasuh kakinya, beliau mengatakan, lihat kalimatnya. Ya. Man tawadda biwudu'in bimithli wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudunya saya ini, ya, berdasar keterangan wudunya Rasulullah, ya kata Utsman, seperti inilah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berwudu seperti saya ini, maka kata Rasulullah, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Salat sunnah wudu. Jadi dia wudu dulu dengan sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat, walam yuhdis ma fihima, dan dia tidak berbicara sepatah kata pun di antara wudu dengan salat itu. Di antum wudu, selesai wudu, sempurnakan, kemudian seperti tadi Anda salat 2 rakaat dan tidak bicara, lihat, ghafarallahu Allahu ma taqaddama min dzambi. Paling minimal yang pertama diberikan, semua dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Semua dosanya. Dari yang kecil sampai dengan yang besar. Ya. Karena itu ibadahnya disebut dengan wudu. Apa artinya wudu? Apa artinya wudu? Tuh, pertanyaan ketiga masih ngarang juga. Gak usah ngarang. Apa artinya wudu? Wallahu a'lam. Baik, wudu itu asal bahasanya bukan bersuci ya. Kalau bersuci taharah, itu pengertian fikih ya. Wudu artinya suci, itu pengertian fikih. Secara bahasa, wudu itu berasal dari kata bau'un. Bau'un. Ya. Yang berarti cahaya yang terang, sinar yang terang, atau aura kebaikan yang tampak. Aura kebaikan yang tampak. Ya. Jadi ada orang-orang yang seakan-akan wajahnya itu ada cahaya gitu sikapnya. Jadi dari jauh Anda sudah lihat enak, ada cahaya kebaikan, teduh melihatnya, tenang perasaan Anda gitu kan? Seperti terangnya cahaya matahari yang diharapkan itu. Ya. Bau'un, jamaknya disebut dengan dhiya'un. Quran surah ke-10 ayat ke-5. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Nah, sekarang saya berikan rumus dan ini akhir dari kajian kita. Saya tutup di sini. Bau, apa artinya bau? Baik. Baik, cahaya atau sinar yang terang atau aura kebaikan yang tampak. Sekarang perhatikan ya. Cahaya atau aura kebaikan. Kalau kata dasar ini ditambahkan huruf lagi sebelumnya, maka rumus bahasa Arabnya kaidahnya berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf maka berdampak pada meluasnya makna. Lebih. Kalau saya tambahkan wawu begini, biasanya kalau huruf wawu itu ditambahkan, ini katanya dawu asalnya. Kalau huruf wawu ditambahkan, harakatnya umumnya dhammah di sini. Kalau ini dhammah, ini pun ikut dhammah. Maka turun kemudian kalimatnya menjadi begini, wudu. Dari kata bau yang berarti cahaya yang terang, aura kebaikan yang tampak. Ditambah wawu, maka kalimat yang berubah secara bahasa berarti sinar yang sangat terang atau aura kebaikan yang semakin tampak. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ya satu ummati yaumal qiyamati ghural muhajjalin. Umatku itu akan dipanggil di akhirat nanti dengan cahaya yang terang sekali tampak di tubuhnya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi saat di akhirat nanti insya Allah kita kalau wudunya bagus seperti tadi itu, nanti saat dipanggil itu kelihatan umat Nabi itu. Kelihatan, begitu datang cahayanya banyak. Ada aura kebaikan. Kata Nabi dari bekas wudunya. Tapi Anda mesti tahu ya, awas, mesti ingat ini. Yang dimaksud bekas wudunya bukan airnya. Bukan airnya, ingat. Tapi yang dimaksud ini aura kebaikan yang tampak tadi. Di orang, makanya kalimatnya menggunakan athar. Athar itu jejak perilaku, bukan jejak benda. Jejak perilaku. Jadi kalau antum misalnya berjalan begini, ada tapak di situ. Itu disebut dengan athar namanya. Makanya ada athar sahabat, jejak kehidupan sahabat, sehingga seperti kita melacak lewat jejak langkahnya. Athar. Ya. Makanya kata Nabi, orang yang benar wudunya bisa tampak pada perilakunya, aura kebaikannya. Kira-kira, maaf, semakin bercahaya nggak wajahnya? Semakin bercahaya nggak tangannya? Jadi ada kebaikan yang dia lakukan dari situ. Itu yang menjadikan dirinya mendapat cahaya kebaikan di akhirat nanti. Makanya ibadahnya disebut dengan wudu, ingin memberikan kesan bahwa orang wudu itu pasti sifat dan sikapnya baik.
Jadi kalau selama ini ada orang berwudu, sifat dan sikapnya tidak baik, ada yang salah dalam wudunya. Ya. Kalau semua orang sudah begini wudunya, mana ada setan yang bisa ganggu? Susah gitu. Ya. Begitu dia mau ganggu, ini taubat kepada Allah. Dia rasakan Allah mengawasi. Ya, karena itulah kemudian besar kemungkinan dia bisa menampilkan setan, menghilangkan waswas dalam dirinya dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik, paham insyaallah. Baik. Kalau sudah paham, sudah jelas, saya mohon izin barangkali bahas 1-2 saja dari pertanyaan ini ya, karena saya mesti rehat dulu sejenak. Ya, ada kondisi yang harus coba diistirahatkan dulu. Nanti sebagian dari pertanyaan yang belum terjawab, malam nanti saat live saya jawab insyaallah. Kami akan live nanti malam ini, ba'da maghrib 6:30 sampai dengan jam 9 malam di stasiun Akhyar TV ya, di Akhyar TV. Akhyar.tv yang punya parabola juga bisa masuk ke parabola di Akhyar TV atau Madani TV. Kalau Anda ingin kirimkan pertanyaan, bisa nanti ada line di situ. Ya, di screen-nya ada tampilan di Akhyar TV. Ya. Masukkan aja ke situ, nanti ada nomor telepon di situ, Anda bisa SMS-kan, kita bahas. Saran saya lebih baik gak usah telepon, kalau telepon nanti susah masuknya gitu ya. Mungkin beberapa yang sulit, Anda SMS-kan nanti bisa kita jawab. Bismillah. Ustaz, apakah boleh bicara ketika sedang berwudu? Ya, saya kalau kembali kepada hadis tadi, kita menghindari itu. Kalau berbicara hukumnya, Anda bicara nggak membatalkan wudu, tapi Anda kehilangan kesempatan pahala diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Karena bahasa hadisnya, jangan bicara. Bahasa hadisnya selama dia tidak bicara antara wudu sampai dia sholat. Bahasa hadisnya. Tapi kalau Anda bicara pun tidak membatalkan wudu, cuman sayang kehilangan kesempatan diampuni dosa-dosa. Ya, jelas ya? Hei, itu kerannya kok begitu? Jangan bicara, nanti kehilangan kesempatan diampuni dosa. Itu sedang bicara juga. Ya. Bagaimana cara yang hikmah, cara atau hikmah untuk mengajarkan anak menyempurnakan wudu? Baik, anak belum balik usia 8-9 tahun. Ya, orang tuanya berwudu dengan baik yang benar dan tunjukkan pada anaknya ya cara berwudu yang baik. Gak apa-apa ketat di awal, kesananya insya Allah jadi akan terbiasa. Anak-anak senang kok. Anak kami dari usia 2 tahun diajarin dan senang ikut-ikutan. Dia main air tapi kita ajarkan. Begitu dia kakinya didorong begini, kita sempurnakan. Cuci kaki begini, cuci kaki begini. Ingat ada setan namanya walhan, sesuatu ajarkan. Masuk kamar kita ajarkan. Ada setan namanya dasim. Begitu mau masuk kakak ucapkan assalamualaikum. Kalau nggak diucapkan, dia nanti bisa ajak kawannya ke sini. Itu dipraktekkan pas senang. Dia masuk kamar dia ucapkan assalamualaikum dasim, gitu kan? Baik. Alhamdulillah.